Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Nemiha dengan NIM 2201026275. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang pasar persaingan sempurna dan pasar oligopoli beserta dengan contoh perusahaan yang saya ambil. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna ini adalah suatu struktur pasar yang ideal yang terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga pasar tersebut. Jadi dalam kondisi ini harga ditentukan sepenuhnya oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Jadi contoh perusahaan yang saya ambil di sini adalah perusahaan PT Wilmar Padi Indonesia atau WPI. Jadi perusahaan Wilmar Padi Indonesia ini adalah satu perusahaan besar dalam industri penggilingan padi di Indonesia, yang dimana bergerak di bidang pengolahan dan perdagangan beras. Perusahaan Wilmar Padi Indonesia ini adalah didirikan pada tanggal 26 April 2018 yang ternyata merupakan bagian dari Wilmar Group atau lebih dikenal sebagai Wilmar International Limited. Perusahaan ini adalah perusahaan agribisnis terkemuka yang berkantor pusat di Singapura yang dimana didirikan pada tahun 1991 oleh William Koch dan Martua Sitorus. Jadi perusahaan ini kenapa dikategorikan ke dalam pasar persaingan sempurna? Karena ada berdasarkan beberapa karakteristik yang mencakup ke dalam pasar persaingan sempurna. Di antaranya yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli. Di dalam pasar persaingan sempurna itu terdapat banyak antara penjual dan pembeli. Meskipun perusahaan Wilmar Padi Indonesia ini merupakan perusahaan yang besar, namun ia hanya dapat menyerap sekitar 2,65% dari total produksi gabah di Provinsi Banten. Jadi ini menunjukkan bahwa masih banyak penggilingan padi lainnya yang beroperasi dan bersaing untuk mendapatkan pasokan gabah. Yang kedua, produk homogen. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan Wilmar Padi Indonesia adalah produk yang relatif homogen. Kenapa? Karena konsumen yang tidak memiliki preferensi signifikan terhadap merek tertentu dalam kategori beras, sehingga mereka lebih cenderung memilih berdasarkan harga dan ketersediaan. Dengan hal ini menciptakan kondisi di mana suatu perusahaan itu harus bersaing dalam hal harga untuk dapat menarik konsumen. Yang ketiga ada transparansi informasi. Di dalam pasar persaingan sempurna, segala informasi tentang harga dan kualitas produk itu tersedia secara luas bagi semua pelaku pasar, sehingga petani dan konsumen itu dapat mengakses informasi lebih dalam terkait harga gabah dan beras di semua penggilingan padi. Dan yang terakhir itu ada mobilitas sumber daya. Di dalam sektor ini, jadi petani itu memiliki kebebasan menjual gabah mereka di berbagai penggilingan, termasuk juga ke dalam perusahaan Wilmar Padi Indonesia ini. Jadi, jika perusahaan ini menawarkan harga yang lebih baik, maka petani dapat dengan mudah beralih penjual tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Selain itu, perusahaan ini memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan. Untuk kelebihan sendiri ada beberapa. Yang pertama, program kemitraan yang kuat. Jadi perusahaan ini menjalankan Farm Adjustment Program atau disingkat dengan FEP, di mana perusahaan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani padi. Jadi dalam perusahaan ini menyediakan sebuah dukungan berupa seperti bibit unggul, pupuk, dan pelatihan untuk menerapkan praktik pertanian yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua ada peningkatan produktivitas. Melalui pendampingan dan penggunaan teknologi modern, perusahaan ini berhasil meningkatkan produktivitas lahan pertanian mitra mulai dari 4 ton sampai menjadi 4 ton per hektar, bahkan bisa mencapai hingga 10 ton per hektar di lokasi-lokasi tertentu. Dan yang terakhir, dukungan terhadap kesejahteraan petani. Jadi selain dukungan finansial, perusahaan ini memberikan pelatihan-pelatihan teknis kepada petani untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bertani, sehingga mereka nanti dapat meningkatkan hasil panen mereka dan pendapatannya secara maksimal. Selanjutnya, kekurangan dari perusahaan ini yang pertama, tantangan persaingan. Jadi, dengan banyaknya penggilingan padi di Indonesia, perusahaan ini harus bersaing tidak hanya dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya, akan tetapi juga kepada penggilingan padi kecil yang mungkin menawarkan harga yang lebih rendah kepada para petani. Ada isu lingkungan. Jadi, aktivitas penggilingan padi dapat memiliki dampak lingkungan, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Meskipun perusahaan Wilmar Padi Indonesia berupaya dalam menerapkan ramah lingkungan, tantangan itu pasti tetap ada dalam menjaga keberlanjutan operasi mereka.
Dan yang terakhir itu ada keterbatasan jangkauan. Jadi meskipun telah mengembangkan kemitraan dengan banyaknya petani, jangkauan perusahaan ini masih terbatas di beberapa daerah seperti Jawa dan Sumatera. Dengan hal itu dapat menghambat potensi pertumbuhan di wilayah lain yang juga membutuhkan dukungan. Secara keseluruhan, perusahaan Wilmar Padi Indonesia ini dikenal sebagai salah satu perusahaan beras yang terbesar di Indonesia dengan merek Sania. Jadi perusahaan ini melayani berbagai segmen pasar mulai dari produk yang premium hingga ke yang lebih terjangkau dengan kemasan-kemasan yang bervariasi mungkin seperti 5 kg, 10 kg, atau bahkan ke 25 kg. Perusahaan ini memiliki tiga pabrik penggilingan padi yang berlokasi di Mojokerto, Ngawi, dan Serang. Dengan total kapasitas penggilingan gabah sekitar 2.400 ton dalam per hari, yang mungkin dapat menghasilkan beras sekitar 1.200 ton per hari. Untuk saat ini, perusahaan Wilmar Padi Indonesia memiliki kapasitas produksi beras mencapai 1.000 ton dalam per hari dan mengelola sekitar 9.000 hektar lahan padi di berbagai lokasi strategis seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Serang, dan Ngawi. Jadi dengan dukungan dari Wilmar Group atau lebih dikenal sebagai Wilmar International Limited, yang dimana perusahaan ini memiliki kurang lebih dari 500 pabrik di berbagai negara, sehingga perusahaan Wilmar Padi Indonesia ini dapat memanfaatkan jaringan distribusi yang luas untuk memasarkan produknya secara efektif. Mungkin itu sedikit penjelasan terkait pasar persaingan sempurna. Baik, selanjutnya masuk ke dalam pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu sendiri adalah struktur pasar yang dimana hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi industri tertentu atau hanya terdapat sedikit penjual yang saling bersaing dengan jumlah pembeli yang banyak, sehingga masing-masing perusahaan itu harus memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi harga pasar dan keputusan pasar. Nah, jadi contoh perusahaan yang saya ambil adalah PT Gudang Garam. Kenapa PT Gudang Garam? Kenapa PT Gudang Garam dikategorikan ke dalam pasar oligopoli? Karena ada beberapa karakteristik yang mendefinisikan struktur pasar yang sangat relevan dengan kondisi industri rokok yang ada di Indonesia. Yang pertama, jumlah produsen yang terbatas. Di dalam pasar oligopoli, terdapat sedikit produsen yang mendominasi pasar. Di industri rokok Indonesia hanya ada beberapa pemain besar seperti PT HM Sempurna dan PT Jarum, yang secara kolektif menguasai kurang lebih dari 70% pangsa pasar. Yang kedua itu ada produk homogen. Jadi produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli seringkali bersifat homogen atau serupa. Dalam hal ini, rokok yang diproduksi oleh PT Gudang Garam dan pesaingnya memiliki karakteristik yang saling menggantikan meskipun mereka menawarkan berbagai varian produk. Yang ketiga ada saling ketergantungan. Keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan dalam hal harga atau jumlah produksi akan mempengaruhi keputusan perusahaan lain. Misalnya, jika PT Gudang Garam ini menurunkan harga produknya, maka perusahaan lain mungkin akan mengikuti untuk tetap kompetitif. Dan yang keempat ada market leader. Jadi PT Gudang Garam ini sering berperan sebagai salah satu pemimpin besar dalam industri rokok karena memiliki pengaruh signifikan terhadap harga dan strategi pemasaran di sektor ini. Jadi sebagai market leader, kebijakan, harga, dan inovasi produk dari PT Gudang Garam dapat mempengaruhi seluruh industri. Dan yang terakhir itu ada strategi pemasaran yang cerdik. Jadi mengingat ketatnya persaingan di pasar oligopoli ini, perusahaan seperti PT Gudang Garam harus menerapkan strategi-strategi pemasaran yang lebih inovatif untuk dapat menarik konsumen dan mempertahankan pangsa pasarnya. Jadi selain itu, perusahaan ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Seperti untuk kelebihan itu sendiri ada beberapa kelebihan. Yang pertama, pangsa pasar yang besar. Jadi PT Gudang Garam adalah salah satu pemimpin pasar dalam industri rokok di Indonesia dengan basis pelanggan yang luas baik dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk juga di dalamnya Malaysia, Brunei, dan Jepang. Ada jaringan distribusi yang luas. Jadi perusahaan PT Gudang Garam ini memiliki sistem distribusi yang efisiensi melalui anak perusahaan seperti PT Surya Maristrindo, yang dimana perusahaan ini mengelola distribusi produk secara profesional di seluruh Indonesia.
Dan yang terakhir ada reputasi brand. Jadi merek Gudang Garam ini sudah dikenal luas dan memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi dengan berkat sejarah panjang dan kualitas produk yang konsisten. Selanjutnya kekurangan dalam perusahaan ini. Yang pertama ada ketergantungan pada cukai. Jadi kenaikan beban cukai rokok yang signifikan dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, di mana biaya cukai yang mencapai sekitar 84,8% ini dari biaya produksi, yang dapat menyebabkan penurunan laba bersih sebesar 39,5% pada tahun-tahun tertentu. Selanjutnya ada perubahan preferensi konsumen. Jadi ada tren pergeseran preferensi konsumen untuk menuju produk rokok yang lebih murah atau lebih alternatif lain seperti mungkin vape yang bisa mempengaruhi penjualan dalam jangka panjang. Nah, jadi itu untuk kelebihan dan kekurangan dari perusahaan ini. Jadi untuk keseluruhan, perusahaan ini adalah berpusat di Jalan Semampir, Kediri, dan Jawa Timur, yang dimana memiliki kurang lebih dari 28.000 karyawan pada tahun 2023. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar oligopoli. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.